Oke, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Indra Gunawan Gule. Nama kamu siapa ya? Nama saya Kevin Karolus Bangun. Agamanya apa? Kalau saya Katolik, agama kamu? Agama Kristen Protestan. Oh, jadi Nama nama salam dari agama Katolik apa? kalau dari agama aku biasa kami pakai Shalom. Hmm. Kalau nama tempat ibadahnya sendiri disebut apa itu? Tempat ibadah kami gereja Katolik. Terus menurut kamu apa itu pengertian agama? Menurut saya agama itu seperti hubungan hidup yang bersifat pribadi antara manusia dengan Tuhan. Lalu dalam agama saya juga mengajarkan bahwa manusia dipanggil untuk mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan serta sesama manusia. Agama Katolik juga melibatkan serangkaian ajaran moral dan etika yang diambil dari kitab suci dan tradisi-tradisi dari gereja Katolik yang zaman dahulu. Keseluruhan ajaran ini membentuk landasan bagi kehidupan spiritual dan moral umat Katolik. Hmm, terus apa sih makna dan tujuan dari agama Katolik ini? Maknanya membimbing umat dalam hubungan yang mendalam dengan Tuhan, dan dengan mengajarkan ajaran moral dan spiritual yang diambil dari kitab suci dan tradisi gereja. Lalu untuk tujuannya yaitu pertama berhubungan dengan Tuhan, yang kedua sebagai moralitas, lalu yang ketiga pemuliaan dan ibadah, dan keempat pertumbuhan iman rohani, dan yang terakhir pembentukan komunitas. Pertanyaan terakhir, Ben. Bagaimana pendapat kamu tentang toleransi beragama itu? Menurut saya, toleransi beragama yang menghormati kebebasan dan martabat dalam beragama, terutama dalam gereja Katolik, menekankan pentingnya menghormati setiap hak individu untuk memiliki keyakinan agamanya sendiri. Pada dasarnya, ajaran Katolik menekan perdamaian, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan antar umat beragama. Dan juga dokumen-dokumen gereja Katolik seperti Nostra Aetate dari Konsili Vatikan kedua menekankan pentingnya menghormati umat beragama lain dan bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan keadilan sosial dan perdamaian. Gereja juga mengajarkan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dan penting untuk dicatat bahwa situasi dan konteks sejarah dapat bervariasi dan pandangan umat Katolik bisa beragam. Tapi secara umum, agama Katolik mengajarkan sikap inklusif dan saling menghormati dalam lingkungan hidup beragama multireligius. Oh, penjelasannya cukup jelas juga ya, Ben. Wih. Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya ya, Ben. Oke, sama-sama, Andra. Selamat siang Pak. Selamat siang. Di sini saya akan bertanya beberapa hal kepada Bapak mengenai agama. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Nama saya Rifki Rivaldo Mantopi. Oh, dengan Bapak Rifki ya. Ya, Kalau boleh tahu agama Bapak apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kalau boleh tahu nama salam dari agama Kristen itu apa ya? Setahu saya sih Shalom sih, jadi kebanyakan Shalom. Kalau untuk nama tempat ibadahnya sendiri itu biasa disebut apa? Gereja. Menurut Bapak apa itu pengertian dari agama? Agama itu suatu kepercayaan yang disuruh orang untuk mendekatkan diri atau mentaatkan kepada yang maha kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Menurut Bapak apa tujuan dan makna dari agama Bapak tersebut?
Kalau Kristen Protestan sih tujuan dan maknanya sih untuk berbagi kasih dan menjadi pengikut Kristus. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak atau pandangan Bapak tentang toleransi beragama? Kalau toleransi beragama sih boleh-boleh aja, tapi ibaratnya itu kita harus ke bagian mananya dulu toleransi. Kalau kita toleransinya itu terlalu kayak kita harus mendewakan ini padahal kita belum itu, sampai kita menghalangi agama kita sendiri, mungkin bukan toleransi, kita malah jadi intoleransi. Jadi kalau toleransi pun boleh-boleh aja sih. Terima kasih Pak atas wawancara kita ini. Oke. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya di sini izin untuk bertanya beberapa hal mengenai agama kepada Bapak. Apakah boleh Pak? Boleh Pak. Pertama, sebelumnya nama Bapak siapa ya? Nama saya sendiri kan ada di sini Pak. Kalau agama Bapak apa ya? Agama saya Islam. Kalau boleh tahu, nama salam dari agama Anda apa ya? Asal kami menggunakan Assalamualaikum. Untuk nama tempat ibadahnya sendiri biasa disebut apa ya? Kami beribadah di tempat yang namanya masjid. Menurut Bapak, apa itu pengertian agama? Agama itu kita adalah memeluk suatu kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa untuk meningkatkan spiritualis kita kepada pencipta kita. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa tujuan dan makna dari agama Bapak tersebut? Tujuan atau makna dari agama Islam sendiri itu untuk meningkatkan tingkat kedekatan kita terhadap pencipta kita, dan untuk untuk meningkatkan pahala kita untuk Menurut Bapak, apa tujuan dan makna dari agama Bapak tersebut? tujuan dan makna dari agama Islam ini untuk melakukan kebaikan hal-hal di dunia, untuk mendapatkan pahala sebagai tiket untuk masuk surga dan kedekatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang toleransi beragama? Toleransi beragama itu kita saling menghormati dengan agama orang lain tersebut tanpa memaksakan agama orang lain untuk masuk ke agama kita. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya, Vin. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Vincent Stanley. Agama kamu apa? Saya beragama Buddha. Kalau boleh tahu, nama salam dari agama Anda apa? Untuk agama Buddha, ucapan salam yang paling umum itu Namo Buddhaya, yang berarti penghormatan terhadap Buddha. Selain itu juga ada Namaste yang berarti hormat terhadap Anda, dan Sotihotu, yaitu semoga sejahtera kepada kita semua. Kalau untuk nama tempat ibadahnya sendiri disebut apa? Tempat ibadah untuk yang beragama Buddha itu namanya wihara. Menurut kamu, apa itu pengertian agama? Menurutku itu agama itu dapat dikatakan sebagai suatu sistem pengabdian atau keyakinan terhadap suatu Tuhan atau sejenisnya, atau juga terhadap ajaran yang ditaati oleh penganutnya. Seperti agama Buddha itu ya tidak mengakui adanya Tuhan atau pencipta yang maha kuasa. Jadi alam semesta itu menurut agama Buddha itu diatur oleh Panca Niyama Dhamma atau 5 hukum kosmis. Jadi Buddha itu bukan Tuhan, tapi manusia yang telah mencapai pencerahan sempurna dengan usaha sendirinya dan mampu mengajarkan caranya ke orang lain.
dan penganut agama Buddha itu berabdi terhadap ajaran Buddha yang bernama Dhamma. Jadi contoh ajaran Dhamma itu adalah Pancasila Buddhis, di mana kami tidak boleh melakukan 5 tindakan. Panatipata, yaitu membunuh makhluk hidup. Adinadana, yaitu mencuri. Kame sumi cacara, yaitu berbuat asusila. Musawadah, yaitu berucap yang tidak benar. Surameraya Majapamadana, yaitu menghindari minuman keras atau sejenisnya yang melemahkan kesadaran. Jadi menurutku agama itu tidak mengharuskan adanya keyakinan terhadap makhluk yang maha kuasa, tetapi juga bisa berarti keyakinan terhadap suatu ajaran. Oh, terima kasih Vin. Pengertian dari agama cukup jelas ya. Oke, selanjutnya Vin, apa makna dan tujuan dari agama Buddha itu sendiri ya Vin? Jadi setelah yang bilang tadi itu agama Buddha kami lebih mengabdi ke ajaran-ajaran yang dikemukakan oleh Buddha pertama, yaitu Siddhartha Gautama. Jadi tujuan terakhir kami sebagai yang beragama Buddha itu adalah untuk mencapai kebuddhaan. Jadi atau pencerahan sejati, di mana suatu makhluk itu tidak mengalami reinkarnasi atau kehidupan ulang lagi. Jadi setiap orang diharapkan untuk mengupayakan pembebasan dari penderitaan dengan upaya tersendiri untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Terima kasih Vin. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Bagaimana pendapat kamu tentang toleransi beragama? Menurutku, setiap orang dalam dunia memiliki hak untuk mengikuti dan membudayakan agama atau keyakinan mereka sendiri tanpa menghadapi halangan atau diskriminasi, seperti yang diartikan dari sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tidak peduli adanya perbedaan suku, keturunan atau agama, semua termasuk bangsa Indonesia dan seharusnya diperlakukan secara adil, semua. Penjelasannya cukup jelas ya Vin. Oke. Terima kasih ya Vin untuk waktunya dan penjelasan yang kamu berikan. Oke, terima kasih.